Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Akan Putri Kayana dengan NIM akhir 106 dari kelas A2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 1 mata kuliah pengantar dan teori arsitektur, yaitu apa arsitektur itu, apa gunanya arsitektur, dan bagaimana membuat arsitektur. Lalu yang pertama, apa itu arsitektur? Arsitektur menurut Le Corbusier. Pengertian arsitektur menurut Le Corbusier adalah arsitektur is a mystery, correct and magnificent play of musicians in life. Architecture, which a capital O, was an emotional, and aesthetic experience. Yang artinya adalah arsitektur adalah penguasaan permainan massa yang benar dan luar biasa yang terlihat dalam cahaya. Arsitektur dengan huruf kapital A merupakan pengalaman yang emosional dan estetik. Menurutnya, arsitektur adalah sebuah karya seni yang sangat luar biasa, dengan kemampuan penguasaan dan memainkan massa yang terlihat dalam cahaya untuk merancang sebuah estetika dan kemudian dituangkan ke dalam sebuah karya arsitektur. Le Corbusier merupakan salah satu pakar arsitektur internasional. Ia juga dikenal sebagai salah satu orang pertama yang menyadari pengaruh mobil terhadap bentuk dan rancangan pemukiman manusia. Ia tidak menyukai segala bentuk hiasan atau ornamentasi pada bangunan dan pernah mengatakan bahwa semua bangunan seharusnya berwarna putih. Lalu yang kedua yaitu apa gunanya arsitektur? Teori menurut Lawrence. Arsitektur bukan hanya benda yang dirancang saja, melainkan suatu kesatuan tata bina lingkungan termasuk unsur psikologisnya. Seperti yang diungkapkan oleh Lawrence pada 2004 tanggal 26, bahwa arsitektur bukanlah sekedar benda status atau sekumpulan objek fisik yang kelak akan laku. Mempelajari bidang ini berarti juga mempelajari hal-hal yang tidak kasat mata sebagai bagian dari realitas yang konkret dan realitas yang simbolik. Kenapa demikian? Terdengar kompleks, namun hal ini terjadi karena bidang ini bukanlah suatu karya yang dirancang dan dibuat hanya untuk menyesuaikan atau mengekspresikan sesuatu seperti bidang seni dan desain pada umumnya. Mudahnya, rumah adalah kebutuhan pokok masyarakat, bukan hanya sekedar benda hias atau sarana ekspresi. Tapi, rumah sendiri merupakan sarana ekspresi bagi masyarakat, sehingga ilmu ini melibatkan banyak disiplin ilmu yang cukup rumit dan melibatkan lingkaran sosial yang banyak pula. Tidak hanya untuk membangun suatu konstruksi bangunan yang fungsional, estetis, dan kokoh. Arsitektur secara umum berfungsi sebagai suatu tata bina yang ikut menyeimbangkan lingkungan sekitar, termasuk pada alam, manusia, dan faktor sosialnya. Bisa kita lihat seperti gambar di samping. Gambar tersebut adalah foto Kampung Naga yang merupakan kampung yang terletak di tengah-tengah alam. Gambar tersebut merupakan suatu contoh fungsi arsitektur sebagai suatu tata bina yang ikut menyeimbangkan lingkungan di sekitar, termasuk pada alam, manusia, dan faktor sosial sehingga keasriannya masih tetap terjaga. Kemudian kita masuk poin nomor 3, yaitu bagaimana membuat arsitektur. Menurut Romo Mangunwijaya, berarsitektur yang telah dikonsepkan oleh Mangunwijaya adalah dengan menggali jiwa-jiwa kreatif manusia. Dengan segala karakter bawaannya yang berpikir dan yang berdiri di atas kaki sendiri. Berarsitektur bukan saja berkarya untuk bangunan megah berteknologi tinggi, tetapi berarsitektur seharusnya kembali ke alam, berkarya rancang bangunan yang bersandar pada tradisi-tradisi lokal. Pandangan Mangunwijaya, bangunan biar benda mati maupun bukan berarti tak berjiwa. Rumah yang kita bangun ialah rumah manusia. Oleh karena itu merupakan suatu yang sebenarnya selalu dinafasi oleh kehidupan manusia, oleh watak dan kecenderungan-kecenderungan, oleh nafsu-nafsu dan cita-citanya. Apabila arsitek dunia mengenal trilogi tentang arsitektur yakni firmitas, utilitas, dan penustas, namun menurut Romo Mangunwijaya hanya duologi, guna dan citra.
merujuk pada aspek keterampilan dan identitas kebudayaan setempat dalam membuat arsitektur, di mana dalam sudut pandang Romo Mangun, guna dan cita, arsitektur mengandung arti bahwa sebuah bangunan arsitektur seharusnya mempunyai bentuk yang fungsional, benar, dan wajar. Sebab, arsitektur bukanlah sebuah bangunan kosong, tidak memiliki makna, melainkan juga menjadi bagian dari lingkungan. Dengan sudut pandang tersebut, aspek guna berkaitan dengan kemampuan sebuah bangunan dalam menghadirkan kenyamanan bagi penggunanya dan menghadirkan kegunaan atau manfaat pada setiap detail arsitekturalnya. Sedangkan aspek citra berkaitan dengan pemaknaan dari tiap-tiap detail arsitektural seperti pemaknaan teritori, strata sosial, sampai pemaknaan sebuah kekuasaan atau perbedaan status sosial. Citra merupakan suatu kesan penghayatan yang pengerti bagi seseorang. Aspek citra lebih bersifat spiritual, lebih mengangkut derajat dan martabat manusia yang berumah. Landcard-nya bisa kita saksikan pada layar. Dari manusia ke aktivitas, ke wadah, lalu ke program ruang. Dari program ruang kita ke pola ruang, site, rencana denah, bentuk awal, dan ke bentuk awal. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon koreksi dan dimaafkan. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.